Saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita di tanggal 16 bulan 3 2025. Kiranya Tuhan terus memberikan rasa haus dan lapar akan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya pagi ini, saudara. Pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan ialah Allah Immanuel yang terus bekerja di dalam kita, saudara. Pagi hari ini biarlah kita terus diperbarui melalui firman-Nya, melalui pemberitaan buat perenungan buat pagi ini, saudara. Kita diberkati gitu. Sebelum kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat napas kehidupan Tuhan berikan buat setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati kami buat sepanjang hari ini, Tuhan. Apapun pekerjaan, aktivitas kami, sebelumnya kami rindu untuk kami melandasi buat setiap pekerjaan kami, untuk kami boleh merenungkan firman-Mu pagi ini, Tuhan. Berbicara di tengah kami, Roh Kudus ambil alih buat waktu ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan. Haleluya. Amin. Salam, saudara. Pagi hari ini Tuhan ingatkan seteduh saya pagi ini tentang bagaimana kita memiliki kuasa iman, saudara. Dikatakan kuasa iman yang akan menggerakkan buat seluruh Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Dan temanya pagi ini seteduh saya tentang tanggal 16 bulan 3 2025 tentang kuasa iman yang menggerakkan, saudara. Saya percaya Tuhan akan bergerak karena ada iman dalam setiap umatnya, setiap anak-anaknya, saudara. Iman itu yang membuat Tuhan kuasanya bergerak atas setiap kita, saudara. Dan firman Tuhan bacaan kita pagi ini dikatakan di Matius 17, 14, 21, perikop tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan, saudara. Saya percaya waktu kita punya iman, percaya waktu iman itu ada di dalam kehidupan kita, maka kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Matius 17, 14, 21 ayat 14 dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendatangkan Yesus dan menyembah. Dikatakan ayat 15, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ayat 16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat yang ke-17, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, dikatakan, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Seringkali dari sisi Tuhan juga melihat murid-murid yang sudah melihat buat Tuhan mencontohkan buat kuasanya sudah dimanifestasikan dalam setiap perjalanan kehidupan kerohanian mereka bersama, saudara. Tapi murid-muridnya tidak mungkin mengerti dan paham untuk mengaplikasikan ini, saudara, kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Sudah dikatakan, maka dikatakan, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu, bawalah anak itu kemari, saudara. Ayat yang ke-18, dan keras Yesus menegur dia, lalu keluar setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat yang ke-20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ini sudah dikatakan, karena kamu kurang percaya sehingga setan-setan itu mungkin tidak takluk kepada engkau. Dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Namun ada quote-nya, sudah dikatakan ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Saya percaya juga ada seringkali mungkin waktu kita menumbuhkan iman percaya kita perlu kita lakukan dengan doa dan berpuasa. Dan saya percaya ini buat remanya di ayat yang 20 ini sudah menjadi pegangan kita, saudara, bahwa Tuhan rindukan bahwa setiap kita untuk memiliki iman percaya. Dikatakan memiliki iman percaya yang teguh akan Tuhan. Dikatakan ayat 20 ini menjadi perenungan kita. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saya percaya proses ini, saudara, mungkin kita akan alami. Memiliki iman yang dapat menggerakkan kuasa Tuhan ini penting, saudara. Bagaimana mungkin dalam keseharian kita, dalam pergumulan kita untuk bersekutu terus dengan Tuhan, untuk kita minta kepada Tuhan untuk memiliki iman sebesar biji sesawi. Dan saya percaya ini, saudara,
Ini akan terjadi dalam kehidupan kita asal kita percaya saja. Dan saya percaya iman yang sama ini saudara, yang Tuhan mau untuk kita memindahkan gunung. Dikatakan apabila kita percaya bahwa waktu kita berkata kepada gunung itu untuk berpindah dari sini ke sana misalnya, dan itu akan terjadi waktu kita punya iman percaya di dalam Tuhan yang kuat. Dan saya percaya ini proses buat setiap kita. Setiap hari kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan iman percaya, berikan iman sebesar biji sesawi ini dalam kehidupan kita, saudara. Maka kuasanya pasti bekerja, maka manifestasi kuasanya itu akan ada di dalam kita. Markus 11, 22, 24 dikatakan juga, 22 dikatakan, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ayat 23, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Nah, yang penting saudara, asal tidak bimbang hatinya dikatakan, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dan biarlah ini saudara yang menjadi ketetapan hati kita, untuk kita tidak bimbang, namun kita percaya. Dan apa yang kita katakan di dalam Tuhan pastinya sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita katakan, itu akan terjadi bagi kita, saudara. Karena kita berkata, karena firman Tuhan dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu, saudara. Ibrani 11 ayat 1 juga dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana iman ini yang penting buat setiap kita. Dasar dalam segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang mungkin Tuhan mau buat setiap kita. Yohanes 14 ayat 12 ini saudara dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku dan ia akan melakukan, dikatakan dahsyat juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang Tuhan lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dikatakan. Dan saya percaya ini, asalkan kita memiliki iman percaya, maka firman Tuhan katakan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya catat di sini makna rohani dari Matius 17 ayat 20 dengan tema kita pagi ini, saudara, dikatakan bahwa kuasa iman yang menggerakkan. Yang pertama kita pelajari makna rohaninya adalah yang pertama, iman yang menggerakkan kuasa Tuhan. Saya percaya iman yang menggerakkan kuasa Tuhan, karena iman percaya akan firman Tuhan, akan perkataan Tuhan yang mungkin disampaikan atas setiap kita, itu akan menggerakkan kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Itu akan menggerakkan untuk membukakan pintu-pintu yang atau kebuntuan-kebuntuan dalam kehidupan kita, saudara. Itu akan menggerakkan untuk kesembuhan Tuhan dalam kehidupan kita atas setiap sakit penyakit yang ada. Ayat ini menunjukkan bahwa iman kita dapat menggerakkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan asalkan kita memiliki iman sebesar biji sesawi, firman Tuhan katakan, kita bisa berkata kepada gunung itu untuk beranjak dari tempat ini ke sana, dan itu akan terjadi. Yang kedua adalah kekuatan iman. Makna rohani yang kedua, iman kita memiliki kekuatan yang mengubahkan situasi, dikatakan, dan mengatasi tantangan dalam kehidupan. Dan saya percaya bahwa kekuatan iman kita itu akan mengubahkan suasana yang mungkin kondisi yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Kekhawatiran mungkin, saudara, kita harus berkatakan ini, kita mempunyai keputusan untuk mengubahkan situasi yang tidak mengenakan menjadi suasana damai sejahtera. Itu turun buat setiap kita, mengatasi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, pentingnya iman, saudara, ya. Poin ketiga ini dikatakan makna rohaninya, iman kita harus kuat dan dikatakan teguh, sehingga kita dapat menghadapi tantangan dan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Kuncinya iman percaya ini, saudara. Kuncinya kita percaya atas setiap firman, atas setiap perkataan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Iman kita harus kuat dan teguh, sehingga kita dapat menghadapi tantangan dan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Dan saya catat yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, saudara, mengenai Matius 17 ayat 20 ini. Yang pertama, aplikasinya, saudara, yang pertama, kita menghadapi tantangan dengan iman. Kita harus menghadapi tantangan dalam kehidupan dengan iman yang kuat dan teguh. Dan sadar kita, saudara, tanpa iman percaya kita tidak akan mungkin bisa dapat lalui setiap kehidupan kita. Tapi dengan iman percaya, saudara, bahwa Yesus sanggup. Iman percaya bahwa kuasanya masih bekerja. Iman percaya bahwa mujizatnya masih ada, saudara. Maka kita akan dapat menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita dengan iman.
Yang kedua, menggunakan iman untuk mengatasi kesulitan dikatakan. Kita harus menggunakan iman kita untuk mengatasi kesulitan dan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Dalam kesulitan, dalam pergumulan yang berat mungkin dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami atau menggunakan iman ini, saudara. Kita percaya Tuhan masih bekerja. Kita percaya Tuhan masih membuat mujizat. Kita percaya bahwa Tuhan masih Allah yang menyediakan buat setiap kehidupan kita. Menyediakan solusi dalam kesulitan dalam kehidupan kita, saudara. Yang ketiga, mengembangkan iman yang kuat. Kita harus mengembangkan iman yang kuat, yang mengembangkan iman kita menjadi lebih kuat dan teguh dikatakan, sehingga kita dapat menghadapi tantangan dan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Kembangkan iman kita, saudara, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita percaya kita akan cakap dalam menghadapi setiap tantangan dan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Yang keempat, mengucap syukur atas iman kita. Kita harus mengucap syukur atas iman yang telah diberikan kepada kita dan menggunakan iman itu untuk menggerakkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur atas iman percaya yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita harus mengucap syukur atas setiap iman percaya yang akan mengubahkan kehidupan kita. Ucapkan syukur ini, saudara. Ucapan syukur ini akan menguatkan setiap kita. Dan yang terakhir, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan percaya bahwa Dia akan melakukan segala sesuatu melalui iman kita. Percaya ini, saudara, andalkan Tuhan di kehidupan kita, bahwa Dia Allah yang mengerjakan kebaikan, mengerjakan kelepasan, mengerjakan kesembuhan, mengerjakan hal supranatural di kehidupan kita. Dia masih bekerja. Andalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita, saudara. Bapak, terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sederhana mengajar kami. Temanya pagi ini Tuhan, bahwa iman, kuasa iman yang menggerakkan, kuasa iman yang menggerakkan aplikasi kehidupan kami sehari-hari. Yang pertama, bahwa kami menghadapi tantangan dengan iman. Kami menghadapi tantangan dalam kehidupan kami dengan iman yang kuat dan yang teguh, Tuhan, bersama dengan Engkau. Yang kedua, kami menggunakan iman untuk mengatasi kesulitan. Kami menggunakan iman kami untuk mengatasi kesulitan dan mengalami kemenangan dalam kehidupan kami. Yang ketiga, mengembangkan iman yang kuat. Kami harus mengembangkan iman kami menjadi lebih kuat dan teguh, sehingga ketika kami menghadapi tantangan pergumulan, kami menang, Tuhan, dalam kehidupan kami. Yang keempat, mengucap syukur atas iman. Kami mengucap syukur atas iman yang telah Tuhan berikan buat setiap kami, dan kami menggunakan iman itu untuk menggerakkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Yang terakhir, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan percaya bahwa Tuhan yang melakukan segala sesuatu karena iman kami akan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pagi ini. Kami taruh dalam luluh hati kami, sehingga sambil lalu kami boleh belajar aplikasikan kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau menolong kami untuk kami mewujud nyatakan dalam kehidupan kami firman-Mu ini, Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu aktivitas apapun sepanjang hari ini, Tuhan. Berkati Tuhan buat berhasil. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kehidupan kami. Terus kami bertumbuh berbuah dalam iman, percayalah kami akan Engkau lebih lagi, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, kami punya Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Biarlah tangan-Mu terulur atas setiap kami, Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kami dari dosa sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di orang yang permai. Dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan, dan berkat-Mu utuh atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya iman yang menggerakkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Iman yang menggerakkan kuasanya yang akan memberikan jalan keluar, kelepasan, kesembuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.